Penerapan pendekatan play-based learning bagi anak special needs di sekolah. Anak usia dini dan bermain memang tidak dapat dipisahkan. Bermain adalah bagian dari hidup anak-anak. Begitu pula dengan anak penyandang disabilitas. Anak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah, pasti melakukan aktivitas bermain, baik bermain di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Menurut Walter tahun 2019, orang tua yang memiliki anak usia dini tidak banyak memiliki waktu untuk bermain dengan anak-anaknya. Dan orang tua juga tidak mengetahui dampak positif dari aktivitas bermain tersebut, sehingga anak-anak melakukan bermain bebas ini di sekolah. Dengan itu, kurikulum sekolah membuat pendekatan dalam pembelajaran yang dinamakan play-based learning atau pembelajaran berbasis bermain, yang menjadi salah satu banyaknya dari pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini. Castle tahun 2018 menyatakan bahwa pendidik dapat dengan sengaja membentuk lingkungan permainan untuk penumbukan kemampuan anak yang dinamakan lingkungan berbasis bermain. Dengan begitu, anak akan berkembang secara optimal dengan cara yang menyenangkan dan tidak merasa tertekan untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibuat oleh guru, di mana Gronlund tahun 2018 berpendapat bahwa anak-anak harus terlibat secara aktif dalam permainan yang memiliki tujuan yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai keterampilan yang diinginkan dan terstruktur. Play-based learning yang diterapkan di sekolah inklusi juga tentunya akan memiliki dampak terbaik bagi perkembangan anak-anak penyandang disabilitas yang ada di sekolah tersebut. Peran pemerintah dalam pendidikan inklusi sebagai penyedia maupun fasilitator bagi anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak normal lainnya, di mana para pembuat kebijakan menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus juga mempunyai kesempatan yang setara. Sebagaimana yang dijelaskan Diana tahun 2022, bahwa pemerintah Indonesia menyatakan setiap peserta didik yang memiliki keterbatasan, bahwa pemerintah Indonesia menyatakan setiap peserta didik yang memiliki keterbatasan, baik dari mental, fisik, maupun dari sosial emosional, berhak atas kesempatan yang sama dan mendapatkan pendidikan secara inklusif sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Selain Indonesia, Yunani juga menetapkan hal yang sama terkait dengan praktek pendidikan inklusif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Argyropoulou dan Popodi tahun 2012, di mana pemerintah Yunani juga
menetapkan prinsip di mana pendidikan bagi anak usia dini adalah wajib dan bagi anak berkebutuhan khusus akan dilayani secara inklusif pada lembaga pendidikan setempat. Beberapa kriteria pembelajaran berbasis bermain yang dapat dilakukan pada program pendidikan inklusif menurut Wilson tahun 2020 yaitu 1. Anak dapat berperan secara aktif dalam pembelajaran berbasis bermain atau play-based learning. 2. Anak selalu bisa terlibat selama pembelajaran berbasis bermain dilakukan di sekolah. 3. Anak mendapatkan informasi yang bermakna saat melakukan pembelajaran berbasis bermain. 4. Konteks dalam kegiatan pembelajaran berbasis bermain harus bisa mendorong interaksi sosial anak usia dini, baik dengan atau tanpa disabilitas. Terdapat 3 poin utama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, yaitu 1. Peran guru di sekolah inklusi yang tentunya memegang peranan dan tanggung jawab yang tidak mudah, di mana seorang guru tersebut harus bisa mengatur jalannya pembelajaran dengan sistematis dan menyenangkan, serta merancang pembelajaran yang dapat mencakup seluruh kebutuhan dan kemampuan anak usia dini, baik dengan atau tanpa disabilitas yang ada di kelasnya. 2. Persiapan play-based learning di sekolah inklusi, di mana dalam persiapan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru dan seluruh staf yang ada di sekolah inklusi. 3. Keunggulan dan tantangan dalam penerapan play-based di sekolah inklusi. Dalam setiap penerapan pembelajaran, pastilah ada keunggulan dan tantangan yang akan dihadapi.